Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Mida dengan NIM A1H1241165 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek filsafat pendidikan olahraga dan kesehatan. Filsafat ilmu dibagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Jadi bisa disimpulkan ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat kebenaran dan realita dengan apa yang ingin kita ketahui, baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu tentang asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dan penanggung-jawaban atas pernyataan yang mengenai pengetahuan yang dimiliki manusia. Metode-metode dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme adalah cara memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah cara memperoleh pengetahuan melalui akal pikiran. Yang ketiga, fenomenalisme. Fenomenalisme adalah cara memperoleh pengetahuan melalui fakta atau kenyataan dari koherensi rasional dan pengalaman. Yang keempat itu adalah intuisionisme. Intuisionisme adalah cara memperoleh pengetahuan melalui analisa secara langsung dan seketika. Epistemologi dalam olahraga. Yang pertama yaitu epistemologi yang mempertanyakan bagaimana diperoleh dan apa isi pengetahuan itu. Yang kedua, ilmu olahraga dalam pengembangannya melalui pendekatan multidisipliner, lintas disipliner, dan interdisipliner. Yang ketiga, pendekatan multidisipliner ditandai oleh orientasi vertikal karena merupakan penggabungan beberapa disiplin ilmu. Yang keempat, interdisipliner ditandai oleh interaksi dua atau lebih disiplin ilmu berbeda dalam bentuk komunikasi konsep atau ide. 5. Sedangkan pendekatan lintas disipliner ditandai orientasi horizontal karena membagi batas-batas ilmu sesuai disiplin ilmu. Ilmu keolahragaan. Inti ilmu keolahragaan yaitu teori latihan, ilmu gerak, teori bermain, teori mengajar, sejarah olahraga, filsafat olahraga, kedokteran olahraga, biomekanika, psikologi olahraga, sosiologi olahraga. Akar ilmu keolahragaan yaitu antropokinetika, somatokinetika, dan sosiokinetika. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu action, yang artinya nilai, dan logos artinya teori, yang berarti teori tentang nilai. Bredemeier dan Sales, Antanilides dan Arvanitidou 2009 mengemukakan bahwa olahraga merupakan sebuah realitas sosial dengan lebih banyak dilema moral yang terjadi. Apa kegunaan ilmu bagi kita? Jawabannya adalah mencapai tujuan seperti 1. Kebenaran yang dianggap benar, 2. Pengetahuan baru, yang ketiga pemahaman penjelasan, keempat klasifikasi, dan kelima pengendalian. Nilai-nilai dalam olahraga diantaranya adalah cooperation, communication, respect for the rules, problem solving, understanding, connection with other, leadership, respect for other, how to win, how to lose, how to manage competition, fair play, sharing, self-confidence, trust, honestly, self-respect, tolerance, resilience, teamwork, disiplin. Norma-norma dalam olahraga
Yang pertama adalah norma agama, kedua norma susila, ketiga norma kesopanan, keempat norma hukum, yang kelima adalah norma budaya. Sekian presentasi saya tentang aspek-aspek filsafat pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.